Kali ini saya akan menelusuri jalur kereta api Krian Ploso yang merupakan salah satu jalur kereta api non-aktif yang berada di Jawa Timur. Jalur ini dibangun oleh Staatssporwegen atau SS yang difungsikan untuk menghubungkan Krian yang berada di Kabupaten Mojokerto dengan Ploso yang berada di Kabupaten Jombang. Nah, yang di depan kalian ini adalah bangunan bekas stasiun Les Padangan. Seperti inilah bentuk stasiun Les Padangan. Dan yang di tengah ini adalah pintu masuknya. Saya akan mencoba melihat bagian dalamnya. Seperti apa sih? Yuk kita lihat sama-sama. Ini kemungkinan ruang tunggunya. Ya, seperti inilah bagian dalam stasiun Les Padangan. Inilah bentuk lantai di stasiun Les Padangan. Dan ini adalah kemungkinan ruang penjualan tiketnya. Tapi sayang ya, loket tiketnya tertutup. Bentuk lubang anginnya unik seperti tanda plus. Bagian atapnya yang terbuat dari seng sudah mulai banyak yang berlubang. Menurut warga sekitar, atapnya ini masih asli, belum pernah diganti. Seandainya atapnya direnovasi, mungkin bangunan stasiun Les Padangan ini masih terlihat bagus dan rapi. Tapi sangat disayangkan, kondisinya saat ini terbengkalai dan tidak ada perawatan sama sekali. Sehingga lambat laun bangunan ini tentunya akan hancur dan hilang tanpa bekas. Yang saya pijak ini dahulu adalah bekas jalur kereta apinya. Namun sayang sekarang sudah dipaving jadi relnya tidak terlihat. Ke sana terus mengarah ke Ploso dan sebaliknya ke Krian. Jadi dahulu jalur kereta apinya melewati bawah overcaving ini, yang merupakan jalur 1 di stasiun Les Padangan. Melihat adanya overcaving di stasiun ini, kemungkinan stasiun ini merupakan stasiun kelas menengah. Pembangunan jalur kereta api ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dari stasiun Krian sampai dengan stasiun Gempol Kerep yang mulai dibangun pada tahun 1910 yang memiliki panjang sekitar 26 km dan mulai dioperasikan pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1918, Staatssporwegen atau SS memperpanjang jalurnya dari stasiun Gempol Kerep sampai stasiun Ploso sepanjang sekitar 20 km dan mulai dioperasikan pada tahun 1921. Stasiun Les Padangan ini terletak di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Stasiun ini letaknya tidak jauh dari stasiun Mojokerto. Jalan kampung ini dahulunya adalah jalur 1, dan di sebelah kanan yang saat ini sudah dibangun rumah-rumah warga, itu dahulunya adalah jalur 2. Namun sayang saat ini sudah tidak terlihat rel-relnya, karena sudah terpendam. Saat ini stasiun Les Padangan dimanfaatkan untuk parkir mobil dan juga ruang bekas loketnya digunakan sebagai tempat tinggal. Bisa kita bayangkan, dahulu di sini terdapat lokomotif beserta rangkaiannya yang berhenti di jalur 1 stasiun Les Padangan ini, yang sekarang berubah fungsi menjadi jalan kampung. Semasa aktifnya dahulu, transportasi kereta api di jalur ini, selain melayani penumpang, juga melayani angkutan untuk pabrik gula. Di antaranya, pabrik gula Perning yang berada tidak jauh dari stasiun atau halte Perning, pabrik gula Balong Bendo, serta pabrik gula Gempol Kerep yang hingga kini masih beroperasi. Namun untuk pabrik gula Balong Bendo, pabrik gula Perning, dan pabrik gula lainnya yang berada di Mojokerto, saat ini sudah tidak ada. Jalur ini masih tetap bertahan hingga setelah masa kemerdekaan. Namun sangat disayangkan, PJKA waktu itu memutuskan untuk menutup jalur ini pada tahun 1974. Setelah penutupan, jalur ini mulai tidak terawat dan prasarana mulai hilang. Dari berbagai stasiun dan halte yang pernah dibangun di jalur ini, saat ini hanya menyisakan stasiun Perning, stasiun Gempol Kerep, dan stasiun Les Padangan yang masih ada bangunannya.
itu pun dalam kondisi yang rusak parah. Jalur kereta api dari Krian sampai dengan Ploso memiliki panjang sekitar 46 km. Memang perkembangan Mojokerto tidak bisa dilepaskan dari keberadaan industri gula di Indonesia. Pada kurun waktu pertengahan abad ke-19, beberapa pabrik gula didirikan oleh para pemodal swasta dari Eropa. Pada masa manisnya gula di Mojokerto, tercatat setidaknya ada 12 pabrik gula besar dan menengah. Jalur kereta api ini dibuat membentang dari Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, hingga Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Seperti ini ya bentuk stasiun Les Padangan, cukup lumayan besar bangunan stasiunnya. Mungkin bagian inilah yang masih terlihat rapi. Padahal stasiun ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan saya sendiri sudah sering bolak-balik ke Mojokerto. Namun baru kali ini saya melihat bangunan stasiun ini secara langsung. Lokasi stasiun ini cukup mudah dijangkau, karena berada di jalan stasiun lama yang dahulunya merupakan bekas jalur kereta apinya. Dan saat ini sudah beralih fungsi menjadi akses warga sebagai penghubung antar kampung. Jika dilihat, stasiun ini menghadap dari arah utara ke selatan, karena melihat jalur yang melintasi di stasiun ini dari arah barat ke timur. Mungkin pelang aset PT KAI dengan logo lama inilah yang membuktikan bahwa bangunan ini dahulunya adalah bekas stasiun kereta api. Dan di sebelah sini juga ada papan aset dengan logo lama yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah tanah stasiun. Nah itu, terlihat lubang anginnya unik. Bentuknya seperti tanda plus atau tambah. Ada 3 buah lubang angin. Bangunan yang sebagian terbuat dari batu dan sebagian dari kayu jati ini masih terlihat kokoh, meskipun atapnya sudah berlubang di sana-sini dan hampir tidak utuh lagi. Di stasiun inilah tersimpan sejarah mengenai perjalanan kereta api di Tanah Jawa yang perlu kita ungkap. Saya sangat senang dan gemar melihat bangunan-bangunan tua, khususnya stasiun. Karena dari bangunan tua seperti inilah, saya bisa mengambil pelajaran dan mencoba flashback ke masa silam, di mana saat stasiun ini masih beroperasi melayani penumpang. Kemungkinan di stasiun ini semasa aktifnya ramai sekali orang yang menggunakan kereta api. Mengingat sebelum tahun 80-an, kereta api adalah moda transportasi andalan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpergian ke berbagai wilayah. Dikarenakan waktu itu belum begitu banyak kendaraan-kendaraan jalan raya seperti mobil dan motor, tidak seperti sekarang ini. Kini yang tersisa hanyalah bangunan tua yang masih dapat kita saksikan. Semoga saja bangunan ini masih bisa bertahan lebih lama untuk menceritakan kepada generasi-generasi muda mengenai sejarah perkeretaapian di Indonesia. Semoga informasi ini dapat berguna serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang perkeretaapian di Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe-nya. See you next time.